Kan saya bilang bahwa politik luar negeri Indonesia sekarang ini bukan lagi menggunakan cara berpikir non-blok, tetapi harus berpikir multi-bloks. Ini kalau kita lihat dari pidato Bung Karno tahun 60, to build the world anew, Pak Prabowo tahun 2025, ada ungkapan yang sama dikatakan dua-duanya. Tetapi kalau ada kans untuk mempengaruhi supaya Israel mau menghentikan agresi dan menempuh roadmap-nya two-state solution, itu hanya bisa dengan pengaruh dari Amerika, dalam hal ini Donald Trump. Sekarang di Amerika karena agresi Israel yang terus-menerus dan sudah keterlaluan, popularitas dan dukungan publik Amerika sudah makin tipis terhadap Israel. Oh, Faktanya begitu. Ini konflik tertua manusia yang hidup sekarang. Kalau bisa diselesaikan semua manusia, saya kira bersyukur. Rasa sesal di dalam hati. Rasa sesal di dasar hati. Diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Asik. Iwan Fals. Iwan Fals. Senyummu tetap mengikuti. Yang tahu-tahu aja. Itu lagu-lagu Iwan Fals awal. Dan bukan yang mengandung kritik sosial kan. itu belum yang bento bongkar. Ya bukan. Jadi itu ungkapan hati. Itu kan namanya juga seniman. Jadi mencari kata-kata mewakili perasaannya bagus banget. Sama dengan Rendra. Rendra kalau dia berpuisi yang mulai kritik sosial itu orang nggak baca kan karena pamflet. Tapi begitu dia bicara sebagai seniman, blues untuk Boni, untuk kayak gitu-gitulah ya, kata-katanya bagus banget. Itu memang bagus banget. Artinya kata-kata itu kan orang punya bakat untuk merumuskan. Jadi abang setuju kalau seni itu harus di atas pesannya, emang. Ya seni adalah seni. Kalau dia punya pesan sosial ya by implication. Kan itu. Ya. Dan Rendra dianggap dan dicap sebagai atau diberikan dinobatkan sebagai sang burung merak ketika dia melahirkan karya-karya yang seperti kan ini. Dia penyair, dia juga tokoh teater kan, itu tokoh kesenian sebenarnya. Dia pun menulis tulisan-tulisan yang bagus kalau dia mau mengkritik formatnya kan menulis tentang kaum intelektual. Kritik politik, tapi kalau dia memakai puisi langsung sebagai kritik politik itu ya jadi hambar. Tapi begitu dia ungkapkan perasaan atau ironi kehidupan, lucunya kehidupan pendeta yang tiba-tiba berkata bahwa saya nggak mau lagi ceramah dulu, gitu. Itu kan mengejutkan secara estetika dan bagus banget. Ya, tapi itu soal lain lah. Kalau Gunawan Muhammad gimana, Bang? Sekarang Mas Gun jadi pelukis. Kepada sang pelukis kita jangan ganggu dulu dengan kritik sosial. Semakin kesini Mas Gun itu semakin estetik atau semakin berjarak dari estetika? Saya pernah membandingkan dengan Churchill, sama. Pada ujung karirnya, yang satu politisi dan penulis sejarah yang sangat bagus, yang satu eseis yang sangat bagus, juga sama produktifnya dengan Churchill, dan dua-duanya di ujung karirnya berakhir sebagai pelukis. Itu bagus lah, itu perbandingan yang bagus. Iya, itu cara pensiun yang bagus lah, Bang. Ya sekarang saya dengar Pak SBY juga menjadi pelukis. Jadi memang cara yang sangat bagus kan untuk mengungkapkan sambil mengisi waktu dengan cara yang sangat bagus. Tapi puisi politiknya Gunawan Muhammad tuh apa? Misalkan kita di Sarajevo, ya apa? Bukan ya apa judulnya? Ya saya nggak terlalu hafal dengan berbagai kumpulan. Saya mengagumi Mas Gun sebagai penulis catatan pinggir. Itu nggak ada yang bisa nandingin dia kalau menulis pendek. Dari segi kuantiti dari segi kalau kuantiti pastilah. Tetapi lebih pada kualitinya, kedalaman pemikiran walaupun pendek-pendek
dia bisa menguraikan dengan baik, dengan bahasa yang indah, itu esensi berbagai masalah politik, dalam sejarah, dalam masalah sosial. Jadi dia cepat mengerti, memahami sebuah persoalan, dan kemudian menyarikan esensi persoalan itu dari berbagai sudut pandang ya. Kadang-kadang dia tentu saja pakai sudut pandang dia, tetapi cara dia menyajikannya itu dengan bahasa yang indah, itu yang tidak banyak penulis Indonesia miliki. Nah, tapi kalau kedalaman itu catatan pinggirnya Presiden Prabowo di PBB ini gimana menurut Bang? Masuk. Kita ambil Gue lagi nunggu masukin di mana barang ini ya. Lah, pidato kan juga sebuah bentuk ekspresi. Iya. Karena itu oratoria atau pidato itu kalau dia ketemu dengan momennya dalam bahasa yang bagus, itu kan jadi pidato yang dikenang. Kalau dalam literatur retorika itu kan salah satu contohnya adalah pidato Abraham Lincoln, Gettysburg Address. Habis peristiwa besar, ada momen kan, perang sipil untuk membebaskan emansipasi dari perbudakan, di mana jumlah korbannya itu 800.000 berkalang tanah lah, sesama bangsa Amerika nih, untuk memperjuangkan sesuatu yang mulia, tetapi banyak ditentang oleh sebagian penduduk Amerika sendiri. Nah, itu kan pidato yang sangat bagus yang mengatakan bahwa pengorbanan semua orang ini kalau kita peringati kan bukan buat mereka, tapi buat kita. Jangan pernah lupa dengan pesan yang mulia. Itu kan semua orang pidato kalau memperingati sesuatu yang besar, kira-kira alurnya kan kayak gitu. Itu oratoria. Pidato Bung Karno 1 Juni ya, tapi yang berhubungan dengan PBB kan tahun 1960. To build a world anew. Membangun dunia baru. Jangan lupa ini awal perang dingin. Indonesia baru 15 tahun merdeka, konferensi Asia Afrika baru 5 tahun terjadi. Di situ masih Nehru juga hadir di tahun 60 di sidang umum PBB. Mulai perang dingin awal, bangsa-bangsa Afrika sebagian sedang bergolak untuk merdeka. Dia pidato dan kita di sini ada konteks. Ini kan pidato yang bagus selalu ada konteksnya. Kalau nggak ada konteks dia kata-kata yang indah, kata-kata yang penuh dengan arti tetapi tidak bunyi karena tidak ada konteks sejarahnya. Nah, konteks sejarah Bung Karno waktu itu ya kita mau menyelesaikan proses kemerdekaan yang belum selesai dengan masih adanya Belanda di Irian Barat. Iya kan? Dan Bung Karno waktu itu baru jadi presiden dalam pengertian yang sesungguhnya. Tahun 59 kan konstitusi dibubarkan dan dia jadi presiden kepala eksekutif. Sebelumnya kan Perdana Menteri. Nah, konteks itu membuat Bung Karno berkata bahwa imperialisme sudah hampir mati, tapi belum mati. Tetapi justru sangat berbahaya, seperti a wounded tiger in tropical forest. Bahwa itu kan Bung Karno. Estetik banget ya, estetik perayu itu kan pemain kata-kata gitu. Ya kan. Pemimpin bangsa dirayu juga di forum PBB untuk mengatakan satu pesan bahwa wahai Belanda, ya kan, ini imperialisme sudah berakhir tapi belum berakhir sepenuhnya. Dia meyakinkan Belanda, meyakinkan pemimpin dunia lain, tolong bilangin Belanda, udah pergi aja dari Irian Barat baik-baik, kalau enggak kita perang. Kan jadi dia mengatakan itu untuk mengatakan dalam kasus Indonesia kita memperjuangkan kemerdekaan sampai di ujung termasuk di Irian Barat. Nah, ini pidatonya itu building the world anew kan dalam konteks itu bahwa selesaikan problem dekolonisasi jangka panjang kan di Afrika di ini supaya kita membangun dunia baru. Dunia baru apa ya? Dunia baru yang dikatakan Prabowo dalam awal pidatonya kan, yang menjadi semangat emansipasi revolusi Amerika yang pertama, yang 1776. Life, liberty, and the pursuit of happiness. Itu John Locke, itu semangat pencerahan. Itu yang menjadi jiwanya Atlantic Charter, jiwanya League of Nations sebelum PBB, jiwanya PBB. Dan jiwanya revolusi Amerika kan revolusi pertama dari kolonialisme kan, ini koloni Inggris. Kan ada Selandia Baru, ada Kanada, Afrika Selatan. Jadi meneruskan perjuangan itu, Bung Karno bilang, let's build the world anew, to build the world anew. Sebuah dunia tanpa imperialisme, tanpa penindasan bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain. Itu konteksnya. Karena itu dia
menjadi pidato yang bunyi dan menjadi terkenal. Nah, kalau sekarang kan Pak Prabowo di ujung atau di awal sebuah era yang belum ada namanya. Ada yang kasih nama ini sebagai Perang Dingin Kedua. Kan Perang Dingin sudah berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet tahun 1991 lah. Yang orang bilang sekarang walaupun belum ada namanya kan, kalau Farid Zakaria bilang ini bukan Cold War tetapi hot peace, perdamaian yang panas Cina dan Amerika. Tetap ada dua superpower yang bersaing. Kalau dulu Amerika Soviet, sekarang Amerika Cina. Iya masih kontroversial istilahnya, tapi the dynamics is clear bahwa Amerika dan Cina sudah menjadi pesaing yang baru, walaupun berbeda dengan hubungan atau persaingan Amerika dan Soviet. Kalau dulu kan cuma militer dan politik. Kalau sekarang kan unsur perdagangan, ekonomi dan teknologinya tinggi sekali. Dan yang membedakan lagi Amerika dan Soviet dulu itu decouple, nggak ada hubungan apa-apa dalam perdagangan. Kalau sekarang Amerika Cina itu kan Cina sekarang maju selama 40 tahun besar dari pangkuan Amerika kalau kita sederhanakan, sehingga hubungan mereka perdagangannya luar biasa terintegrasi. Mereka kalau Soviet sama Amerika nggak ada urusan, nggak ada perdagangan sama sekali, yang ada cuma persaingan militer dan persaingan politik. Kalau sekarang nggak bisa karena teknologi Cina, bisnis Cina, supply chain Cina, industri Cina besar antara lain karena disupport dan dibantu oleh Amerika Serikat. Karena itu walaupun Trump kasih tarif apa, Xi Jinping bilang apa, nggak bisa mereka dikabel karena terlalu jauh hubungannya. Cina jadi produsen atau tempat produksinya barang-barang Amerika. Jadi Cina pertama mengimitasi Amerika, setelah itu dia sudah cukup kuat, dia menjadi inovatif sendiri sehingga menyaingi Amerika. Nah itu satu elemen dalam hubungan itu. Tapi kan sekarang ini bukan cuma Cina dan Amerika, ada Indonesia, ada Brazil, ada Rusia, ada Turki, ada Qatar, ada Arab Saudi. Begitu banyak negara lain yang 60 tahun lalu, zaman Bung Karno belum maju, masih tertinggal. Sekarang negara-negara ini sudah middle income, sudah masuk dalam upper income juga. Sehingga orang bilang, ini istilah Farid Zakaria, ini the rest. Ya, artinya selain mereka berdua, the rest juga sudah mulai penting. Karena itu orang bilang sekarang ini, dunia ini multipolarity. Jadi banyak sumber-sumber sources of power yang juga perlu diperhitungkan. Karena itu dalam berbagai kesempatan saya bilang bahwa politik luar negeri Indonesia sekarang ini bukan lagi menggunakan cara berpikir non-blok, tetapi harus berpikir multi-bloks. Beda nih cara berpikirnya. Zaman Bung Karno, Nehru kan non-blok. Ada Rusia, ada Amerika, kita non-blok. Kalau sekarang ada Amerika, ada Cina, tapi berbagai negara lain yang ada, kita sikap non-blok ini sudah nggak pas lagi dalam konteks yang baru. Makanya kalau kita sekarang kan masuk BRICS, tapi kita juga mendaftar dan masuk dalam OECD. Yang satu kan Rusia, Cina, Brasil, India. Yang satu Amerika, tapi kantornya di Paris, dan negara-negara ekonomi maju lainnya, gitu, yang di bawah payung besar Amerika. Jadi kita tidak perlu memilih salah satunya. Dan juga kita tidak mengeksklusi diri kita dari mereka berdua. Jadi kita masuk dalam banyak tanpa meninggalkan ASEAN. Nah ini dunianya Pak Prabowo. Karena itu pidatonya bagus dalam pengertian dia masuk dengan satu maksim yang harus diingat terus, termasuk oleh Amerika sendiri. Apa? Yang tadi awal pidatonya, credo Amerika, the American Creed. Live liberty, Life, liberty, and the pursuit of happiness. Ini hak asasi manusia. Manusia sebagai manusia, karena mereka mampu berpikir sendiri. Mereka menjadi bangsa, bangsa juga punya kepentingan dan aspirasi sendiri. Dalam hubungan internasional, itulah unit terpenting yang harus kita hargai kedaulatannya. Kira-kira kayak itu kan. Jadi dia katakan itu di New York setelah Trump, itu bagus. Karena Trump kan hajar PBB. Kalau buat kita kan PBB ya, kalau nggak ada PBB terus apa dong?
Pakai apa dong kita ngatur dunia ini? Pakai kekuasaan, pakai kekuatan. Ya, bahkan Trump di awal pidatonya mengkritik ini ada semi sabotase kepada dirinya kan. Ya, liftnya macet, elevator macet, terus prompternya macet. Ya itu kan cara dia. Ini kan pemain teater juga. Pemain tonil juga deh Bang ya. Iya, pemain bintang televisi. Oh iya. Parentis ya. Iya kan, bintang televisi ya. In a way kayak Bung Karno dalam bentuknya yang berbeda. Ini kan lebih teatrikal. Dia mengkritik PBB, tapi sebenarnya bukan dia mengkritik dalam pengertian apa kan. Bagaimanapun dia Amerika itu yang menjadi pendirinya, payungnya dan donatur terbesarnya kan. Ya. Cuma memang dia kritiknya adalah bahwa ya saya udah berusaha mendamaikan berbagai negara yang berperang, tapi kok nggak pernah ditelepon sama sekjen PBB ya. Oke lah, itu sebuah sentilan gitu loh, bahwa lo lebih aktif aja. Tapi dia juga menyadari bahwa untuk legitimasi gerakan bersama, nah ini kan menarik nanti soal Palestina. Itu kalau nggak dengan PBB, power penting ya. Kan kalau Presiden Prabowo dia pakai Thucydides kan. Untuk mengatakan bahwa jangan cuma power dong yang kita pegang dalam mengatur, jangan cuma kekuatan, tapi juga dia pakai istilah high moral ground. Ya. Ini Thucydides kan seorang realis, jenderal perang, sejarawan 400 tahun sebelum Masehi. Ya. Apa quote-nya Bang yang terkenal? The strong will do what they can, and the weak will suffer what they must. Dalam percaturan antar bangsa, antar negara, yang kuat akan melakukan apa yang dia ingin lakukan atau apa yang dia bisa lakukan, dan yang lemah akan menderita sebagaimana biasanya orang yang lemah. Ini kan bukan soal suka nggak suka, itu kata Thucydides, itu fakta. Dia melihat bagaimana Athena, bagaimana Sparta waktu itu kan zaman dia. Nah, itu menjadi doktrin utama kaum realis. Saingannya kaum realis adalah kaum moralis. Immanuel Kant, Universalis ya. Universalis, kosmopolitan, moralisme dalam politik, bahwa jangan kekuatan yang menjadi pilar hubungan antar bangsa, tapi sebuah ideal yang kita sebut high morality, universalisme. Yang tadi, ya kan, life, liberty, and the pursuit of happiness, gitu loh kira-kira. Nah, dalam praktek hubungan antar bangsa ya dua-duanya harus walaupun kan Pak Prabowo ini kan pidato retorika. Kita tahu Pak Prabowo tidak sama sekali ingin meninggalkan paham yang kita sebut sebagai realisme, karena semua orang dalam politik tahu bahwa kekuasaan penting, kekuatan penting. Betul kan? Ya. Apalagi dalam hubungan antar bangsa, tapi jangan hanya kekuatan dan kekuasaan. Ya. Itu bukan menafikan sama sekali. Ya, Pak Prabowo bilang take high moral ground. Nah, kalau dia melihat persoalan Palestina itu kan bagus sekali. Itu kan bagaimana dia berbicara tentang Palestina, sebuah kebijakan baru buat pemerintah Indonesia ya. Belum ada presiden Indonesia sebelumnya yang mengucapkan kebijakan terhadap Palestina Israel seperti apa yang dikatakan Pak Prabowo di PBB. Apa yang kita tawarkan dalam mengatasi masalah konflik Palestina Israel sebenarnya adalah sebuah mix, sebuah kombinasi antara realisme dan moralisme. Yang satu berkata bahwa ya kekuatan dihargai, tetapi yang lain berkata bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan menjadi ukuran penting. Nah, kita tawarkan kepada Palestina itu stop agresi Israel, tapi kalau Israel menghentikan agresinya dan mengakui kedaulatan negara Palestina, artinya two-state solution itu, maka Indonesia juga akan mengakui Israel. Akan langsung kalau kata akan langsung mengakui. Dan untuk itu Indonesia sanggup mengirimkan, menjaga perdamaian 20.000 pasukan. Ini gede loh, belum pernah dikatakan yang spesifik. Tetapi yang paling penting adalah cara melihat persoalan ini, kombinasi kekuasaan penting, kekuatan penting kan, tapi juga prinsip kemanusiaan. Jadi, supaya jangka panjang Israel juga merasa bahwa kalau dia mengakui kedaulatan Palestina dan menjadi negara sendiri, keamanan dia juga diakui oleh bangsa-bangsa yang lain. Bahwa dia juga berhak
berdampingan di sana secara damai. Nah ini kan realisme dan moralisme sekaligus. Ini racikan yang bagus. Dan Pak Prabowo kan sadar kan habis besoknya kan konferensi semacam konferensi mini dengan Donald Trump, dengan Erdogan, dengan beberapa pemimpin negara Arab untuk membicarakan Palestina Israel. Dan kemarin kan Dan di situ Pak Prabowo dipuji sama Presiden Trump dipuji ngetok mejanya. Hati-hati sama orang ini kalau kata Trump. Great speech my friend. Gitu. Nah, tapi kan intinya di situ Pak Prabowo juga sadar kalau nggak ada Amerika susah menghentikan Israel. Power kan. Israel hanya mengerti bahasa kekuatan. Kalau Hamas di Israel kan pelindung di belakangnya quote and quote ya. Itu ada Qatar, ada Turki. Makanya kan Trump ketemu dengan Erdogan kan di White House setelah PBB itu acara PBB. Kalau Israel mau nggak mau kita bicara bagaimana belum tentu Trump bisa mengendalikan Bibi Netanyahu karena di Israel kan terjadi radikalisasi, militansi politiknya gitu. Tetapi kalau ada kans untuk mempengaruhi supaya Israel mau menghentikan agresi dan menempuh roadmap-nya two-state solution, itu hanya bisa dengan pengaruh dari Amerika dalam hal ini Donald Trump. Nah, suka atau nggak suka, peran penting Donald Trump dalam hubungan Israel-Palestina itu jadi berarti gitu. Dia berusaha menyelesaikan Rusia, belum berhasil kan. Nah sekarang dia coba energi diplomasi dia untuk menyelesaikan atau membangun kerangka awal dari penyelesaian panjang. Ini nggak akan sebentar, 5-10 tahun prosesnya. Karena ini konflik terlama dalam dunia modern, Israel-Palestina. Mulainya awal secara formal pada saat Balfour Declaration 1919. Jadi 1 abad lebih belum selesai. Itu habis Perang Dunia Pertama. Dulu kan ini semua di bawah Turki, Ottoman Empire. Perang Dunia Pertama Turki ini salah berpihak. Dia berpihak kepada Jerman. Jerman kan kalah. Karena dia kalah perang, jadi negara-negara yang di Timur Tengah yang di bawah kekuasaan Turki kan berontak mau merdeka dong. Masing-masing. Makanya jadi protektorat Inggris kan. Inggris yang sama Prancis yang membagi. Nah, film Lawrence of Arabia kan bagus sekali. Ini orang Inggris, penyair nih, penulis Inggris yang membantu para pejuang Arab melawan Turki, menyerbu Aqabah. Antonio Banderas. Itu bukan yang main itu ini siapa? Orang Arab yang bintang film Hollywood. Siapa namanya? Yang main Dr. Zhivago. Coba kita. Yang main Dr. Zhivago. Kalau Banderas kan masih muda, ini kan film lama. Sutradaranya David Lean. Coba yang main Dr. Zhivago yang aktor utamanya Lawrence of Arabia. Sini bang. Tahun 62 deh. Iya film lama nih. Ini bintang terkenal. Omar Sharif ya? Omar Sharif. Iya kan? Jadi Omar Sharif Village. Itu harus ditonton. Penonton total politik wajibkan menonton film Lawrence of Arabia. Itu bagus banget filmnya. Ada di Netflix kok. Ada ya dia. Ya Netflix ada. Itu film terkenal. Di situ kan orang-orang aristokrat di Arab Saudi yang sekarang menjadi Arab Saudi itu dibantu oleh pasukan Inggris dalam merebut wilayah Turki yang menjadi Arab Saudi dan kemudian intinya adalah bahwa konflik panjang ini yang lahir dari serpihan Perang Dunia Pertama itu mudah-mudahan bisa diselesaikan ya fondasi barunya setelah 100 tahun lebih. Inilah konflik terpanjang sejarah modern. Abad 20 awal sudah konflik, sekarang kita sudah abad 21. Jadi kalau Pak Prabowo bisa ikut serta secara aktif dan Indonesia bisa terlibat secara aktif dalam bentuk barangkali pasukan perdamaian menyelesaikan konflik ini, saya kira itu bagus sekali. Karena sesuai dengan amanat konstitusi kita kan, politik bebas aktif,
turut serta menciptakan perdamaian dunia. Ini bukti paling konkretnya. Tentu saja dengan catatan ada bonusnya lagi kan. Kita kan dikenal sebagai negara Islam terbesar yang kita harus bangga juga negara demokratis gitu. Sehingga tidak heran Trump pun mengajak selain pemimpin negara-negara Arab juga pemimpin Indonesia, Pak Prabowo kemarin untuk ikut dalam konferensi mini membicarakan Israel Palestina. Saya kira itu nilai plusnya dari kunjungan dan pidato Pak Prabowo di sana. Nah, ini kalau kita lihat dari pidato Bung Karno tahun 60 to build the world anew, Pak Prabowo tahun 2025, ada ungkapan yang sama dikatakan dua-duanya. Bung Karno waktu itu berkata bahwa Belanda jangan sampai kamu melawan sejarah, tetap bercokol di Irian Barat sementara eranya imperialisme udah selesai. Ya, never go against the tide of history. Kalau pidatonya yang lain kan Bung Karno berkata bahwa siapa yang melawan kehendak sejarah akan digilis dan digilas oleh sejarah itu sendiri. Di PBB dia katakan dalam bahasa Inggris yang bagus. Bahasa Inggrisnya tidak sebagus Pak Prabowo, tetapi kata-kata yang Bung Karno kan memang penulis sejak muda. Jadi perayu. Iya kan? Dia kata-katanya bahasa Inggrisnya sangat elegan. Dengan mengatakan hal yang sama. Nah, Pak Prabowo juga mengatakan hal yang sama dalam soal Palestina, Israel, high moral ground. Kita harus berdiri on the right side of history. Itu kan. Nah, kan sama maknanya. Jangan melawan kehendak sejarah. Jadi antara Bung Karno dan Pak Prabowo beda 65 tahun, beda Cold War, beda post Cold War, tapi ada tali temali kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu kita bergerak dalam arus irama sejarah yang benar. Kira-kira kayak gitu loh. Jadi secara doktrinnya kan politik bebas aktif, turut serta menciptakan perdamaian dunia. Itu kan artinya ya kita asumsikan sejarah bergerak secara progresif, sejarah bergerak ke titik di mana manusia semakin maju, semakin terbuka, semakin menghormati satu dengan yang lainnya. Ini kira-kira apa ya, philosophy of history-nya kalau kita lihat doktrin politik luar negeri Indonesia gitu. Nah, Bang, tapi kemarin kan banyak yang mempertanyakan juga. Kenapa Pak Prabowo tidak menyebut ini sebagai, tidak menyebut kata genosida gitu misalnya, tapi human catastrophe ya. Katastrofi. Iya, katastrofi yang di bencana. Malapetaka, bencana. Iya, bencana. Nah, kenapa itu yang juga jadi problem bahwa pembunuhan massal di Gaza itu nggak diungkap oleh Pak Prabowo. Apakah ini terkait dengan yang Abang sampaikan tadi soal realist approach dan moral? Saya kira ada sebabnya yang berhubungan dengan itu. Kan kalau kita mau berdamai, kan kita lihat ke depan. Kalau kita mencari, mengungkit-ungkit kesalahan, seberapa besar salahmu di masa lalu, kan barangkali ruang untuk berdamai itu makin jauh, makin kecil. Bukan tidak ada, tapi kan lebih bagus dia buka. Look, orang kan bilang you make peace with your enemy. Kalau sebelum berdamai kamu orang bilang kalau di Timur Tengah, kalau mencari siapa yang salah, di lapis-lapis tanah yang bersusun ke bawah, itu nggak ada habisnya tuh. Siapa yang salah? Betapa salahnya ini kan sejak zaman Nabi Musa sudah pengusiran, pelarian atau eksodus atau kembali lagi itu udah deh. Lebih bagus kita tahu tuh kamu pernah salah secara fatal gitu, secara ada yang bilang genosida, ada yang bilang katastrofi. Tapi kalau kamu mau mengakui kedaulatan Palestina dan membiarkan Palestina punya negara sendiri yang dengan kalian berdamai dan berhubungan produktif, kita we move on. Jangan terlalu banyak melihat ke belakang. Karena yang paling penting adalah perdamaian dan kesejahteraan ke depan. Bayangkan aja, ini kan format barunya kalau saya baca. Terakhir kan ada Trump, ada Pak Prabowo, saya kira sudah ngerti bahwa kalau gencatan senjata dulu dilakukan, maka di Gaza, terutama di Gaza itu
akan ada transitory government, pemerintahan transisi yang bukan orang Hamas, bukan orang Palestina langsung, tapi Tony Blair dengan kelompok international community yang mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi kembali Gaza. Kan Trump bilang dia akan bantu menjadi Riviera of the Middle East gitu loh. Itu kan kata-kata Trump aja, tapi intinya kan itu. Gencatan senjata, damai, rekonstruksi. Setelah 5 tahun, 10 tahun setelah Palestina terbangun kembali, ya Gaza dan West Bank bisa disatukan dalam sebuah otoritas, kan sudah ada Palestinian Authority yang menjadi negara. Ya kan tinggal mengatur bagaimana rumitnya mengatur West Bank kan. Setelah Gaza kan ada West Bank, tepi barat. Di situ kan banyak sekali pemukiman liar orang-orang Israel. Tapi itu kan hanya bisa diselesaikan kalau satu strukturnya diterima dulu. Perdamaiannya dulu. Kalau perang kayak gini gimana? Mau ngatur pemukiman liar, yang ada adalah destruksi, kehancuran bersama. Gitu. Otoritas siapa yang diakui gitu kan untuk memimpin itu kan? Kalau ada Tony Blair, kan, sebuah nama yang dikenal secara internasional dengan memimpin tim yang kosmopolitan gitu, yang internasional, kan tidak segampang itu lagi bagi Bibi Netanyahu untuk nyerang. Itu dulu. Iya kan? Jadi situasi damai dulu. Setelah itu kita pikirkan rekonstruksi. Kan hancur semua tuh di Gaza. Rekonstruksi sambil semua pengungsi yang kemarin harus kelaparan. Itu diatur dulu, diurus dulu. Baru tahap-tahap menjadi negara sendiri dengan otoritas pemerintahan yang baru. Nah, di sini peran nanti Indonesia penting. Pak Prabowo kan kita salah satu negara besar yang dalam soal ini kan karena dianggap sebagai negara Islam terbesar kan, demokratis gitu. Suara kita itu penting dalam menjembatani. Pasti kan namanya diskusi panjang soal negara sendiri dengan mengurus hal-hal yang pelik itu. Bagaimana pemukiman liar di tepi barat itu kan butuh penengah. Kalau ada perbedaan pendapat. Nah, hubungan kita dengan Amerika baik, hubungan kita dengan negara-negara Arab baik, hubungan kita dengan Jordan, temannya Pak Prabowo kan. Tetangganya Palestina. Tetangganya Palestina. Banyak orang Palestina di Jordan ya. Jadi peran kita nanti sebagai jembatan dalam berbagai perbedaan pendapat yang mungkin terjadi di masa depan, itu kan harus kita antisipasi. Dan disitulah apa yang kita sebut dengan politik luar negeri bebas aktif itu jadi punya pengejawantahan yang konkret. Bang, ada dua pertanyaan. Tadi prinsipnya harus kombinasi realisme dan moralisme. Jadi antara Thucydides sama Immanuel Kant gitu loh. Diracik itu Bung Hatta tuh. Bung Hatta kan bilang mendayung di antara dua karang gitu loh. Kan itu bagus sekali tuh istilah. Fakta politik realisnya tetap diakui. Coba dia bergerak dengan high moral standard. Ada guidance. Realisme itu memberi pengetahuan tentang namanya realisme kan. Fakta kekuasaan yang ada, batu karang yang ada. Tapi moralisme memberikan arah kemana kita melangkah. Gitu loh. Kalau cuma melihat batu karang dan kekuatan, kita nggak tahu mau dipakai untuk apa ini kekuatan. Kalau cuma melihat arah aja kita nggak ngerti. Kalau kita kesandung karang ntar lagi gitu loh. Kalau cuma melihat pada tujuan besar. Jadi dua-duanya ini apalagi politik luar negeri, dua-duanya ini harus diracik, diramu gitu. Oh pantas ya. Kenapa? Karena kemarin itu saya kan sama Budi diundang ke kantornya wakil presiden Bang. Kita sempat berbicara sekitar 3 jam lah ngobrol kemarin kan sama Wapres gitu. Terus di meja kerja beliau saya lihat ada 2 buku yang lagi terbuka. Satu Machiavelli, ya kan, The Prince gitu kan. Ini realis nih. Satu lagi Thucydides lah itu Machiavelli. Ada lagi satu lagi Bang. Apa tuh? Oh ini Bang, Madilog. Bukan Madilog. Catatan seorang maksa aksi. Tan Malaka kan. Ya ini high moral standar nih kan. Kalau yang satu bilang
apa namanya cara-cara dihalalkan oleh tujuan gitu kan, kata Machiavelli, kalau Tan Malaka tidak ada maling yang akan berunding dengan tuan rumah. dengan tuan rumah. Ya. Biasa. Satu lagi ada Di buku, rumahnya sendiri. buku kripto. Jangan-jangan yang benar dibaca buku kripto. Dan satu lagi, ada lagi bukunya. Buku apa? Apa? Mentalitas Korea, Bambang Pacul. Hebat juga. Tapi biasanya kalau Machiavelli adalah tokoh yang kemudian ya, tetapi sama cara memandang kekuasaan. Biasanya selain Kant, kalau kita mencari pendampingnya dari kaum high moral ground itu, selain Kant biasanya John Locke. Ya kan, kalau Kant kan life, liberty, and pursuit of happiness. itu kata-kata itu kan dari Thomas Jefferson. Tetapi kan Thomas Jefferson baca bukunya, belajarnya dari John Locke. Kan ini pencerahan orang. Kalau Thomas Jefferson kan American gentleman, scholar, farmer gitu kan, farmer scholar gitu, yang belajar tentang ilmunya abad pencerahan yang baru. Mereka membaca tokoh-tokoh yang jadi terdepan ya John Locke. Nah, jadi saya suka dengan pidatonya Pak Prabowo itu karena kutipannya itu kan, yang satu mengutip Thomas Jefferson kan, yang life, liberty itu kan John Locke. Yang satu mengutip Thucydides, ya kan. Walaupun semangatnya berkata bahwa jangan Thucydides dong pegangan kita, gitu kan, kita negara sedang berkembang, jangan cuma power, kalau power cuma Amerika sama Cina aja ntar. Benar. Tetapi kan bahwa dalam repertoire pidato presiden itu ada kutipan yang Thucydides, ada Thomas Jefferson, itu kan mencerminkan bahwa presiden Indonesia ini well read, literate. Ya. Itu kan penting tuh. Itu penting tuh. Itu penting. Dalam Ini, konteks positioning kali ini, Bang ya. Ini panggung tertinggi dunia. Tidak ada lagi yang lebih tinggi secara forum dibanding sidang umum PBB. 193 negara bangsa yang pidato pemimpinnya, silakan. Lu mau berpendapat apa? Netanyahu ngomong, ini ngomong, orang harus dengar. Nggak boleh bilang, lu jangan ngomong gitu loh. Dalam peradaban manusia, silakan. Kalau mau walk out, silakan, nggak dilarang gitu. Iya, kayak pidato Netanyahu kan banyak yang walk out. Kan biar dia tahu bahwa orang, kamu tidak dilarang bicara, tapi orang juga nggak boleh dipaksa mendengarkan. Gitu kan, kira-kira kayak gitu. Dalam sejarah peradaban dunia ini tingkat tertinggi. Nggak ada sejarah peradaban dunia ada forum kayak gini sebelum era modern. Sebelum PBB kan dicoba League of Nations oleh Woodrow Wilson setelah Perang Dunia Pertama, tapi kan gagal. PBB muncul setelah Perang Dunia Kedua. Dan forumnya tertinggi yang disebut dengan sidang umum itu. Jadi kalau Presiden Indonesia seperti Bung Karno tahun 60 dalam sidang umum mengutip bahwa never fight against the tide of history, berakhirnya imperialisme, tetapi berbahaya sekali karena hari-hari terakhir ini kan wounded tiger in tropical forest. Orang kan senang lihat presiden kita boleh setuju apa nggak setuju dengan Bung Karno, tapi konteks dia waktu itu kan dia mau merebut Irian Barat. Daripada perang kan gue bujukin aja orang-orang seluruh dunia ini supaya bilang sama Belanda lu pergi baik-baik, gitu kan? Konteks Pak Prabowo, dunia belum terbentuk setelah Perang Dingin, tetapi dia mengutip The American Creed, Thomas Jefferson, John Locke. Dia mengutip Thucydides yang bisa kita bilang mungkin perlu ditambah Machiavelli juga sama Kant supaya dia bisa berimbang. Tapi kan that's beside the point. Poinnya adalah bahwa Presiden Indonesia itu literate, well read, well versed. Dan itu penting. Dan buat Indonesia kan penting, negara besar. Kalau mau ditambahin lagi tambah Carl Smith. ya itu tergantung aliran berpikir. Tapi kenapa? Tapi harus menggabungkan itu ya, antara realis tapi sama saya suka membukanya dengan Thomas Jefferson, American Creed itu. Karena Amerika itu revolusi pertama negara modern yang membebaskan diri dari penjajahan. Sebuah republik pertama yang pakai konstitusi. Jadi kalau kita mengutip itu, kan Pak Prabowo juga bilang bahwa revolusi Indonesia pun bukan hanya revolusi Prancis, revolusi di Afrika atau di Asia, tapi revolusi Indonesia juga diinspirasi, were inspired by American Revolution. Dan itu kita pernah diskusi di Total Politik soal ini kan. Or liberty. Give me death or give me liberty.
Patrick Henry, semboyan revolusi Amerika yang juga menjadi semboyan revolusi Indonesia. Merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Kan? Nah, itu kan bagus kalau forum-forum kayak gini kita pidatonya masuk dataran yang Di platform, common platform dunia yang luas. Diskursus dunia ya. Orang kan bilang Indonesia ini negeri dengan pikiran yang luas. Indonesia ini orang-orangnya membaca sejarah. Kan Bung Karno kan bilang, jangan lawan sejarah. Kalau kita mau mengikuti arusnya sejarah, kan kita harus mengerti sejarah. Iya. Jangan sampai kita tergilas oleh sejarah. Jangan sampai kita tergiling oleh sejarah itu sendiri, kata Bung Karno kan. Jadi baguslah kita tepuk tangan bahwa ada pidato dengan dataran retorika yang proper, pas dalam forum itu gitu. Bang Celi kan pernah mendampingi Ibu Mega pidato di sidang umum juga kan? Bukan sidang umum waktu itu. Bukan sidang umum waktu itu ya? Apa ya? Sidang umum kali ya? Kayaknya sidang umum PBB deh Bang. Tahun 2002 ya. Iya. 2002. Itu apa Bang waktu itu message pesannya kepada sama kan Bu Mega kan putri Bung Karno, jadi pengen juga to build the world anew, tetapi kan konteksnya waktu itu bukan lagi konteks Bung Karno. Kan tahun 2000 baru selesai Perang Dingin, belum tahu seperti apa. Jadi tapi message-nya kan sama, bahwa kebebasan, kemerdekaan, kedaulatan bangsa-bangsa adalah elemen terpenting dalam percaturan bangsa-bangsa. Tapi tadi Abang sempat mengutip Farid Zakaria kan, salah satu Hot Piece. Ya, buku terkininya dia kan ini kan Revolutions. The Age of Revolution. The Age of Revolutions. Ya ini kan merespon itu juga nggak pidatonya Pak Prabowo, karena yang dikutip ya Jefferson gitu misalnya kan. Ya. Kalau Farid Zakaria bukunya yang terbaru, dia berkata bahwa sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang mengejutkan dalam sejarah kontemporer, termasuk munculnya Trump, menguatnya garis keras kanan di Eropa. Adalah bagian dari perubahan besar yang bisa dijelaskan hampir sebagian besar karena perubahan teknologi dan kemajuan ekonomi. Kira-kira kayak gitu. Dan dia memberi contoh dari apa yang terjadi sebelumnya, perubahan besar demokrasi di Belanda, di Inggris, abad ke-17. Nah, dalam buku itu Farid Zakaria belum berbicara soal hot piece. Ini kan istilah dia yang lain. Oh, di konten ya, bukan di buku itu ya. Di podcast dia yang soal hot piece. Tapi bukunya itu bagus sebagai frame kita untuk mengerti. Ada dua sebenarnya pemikir yang bagus untuk mengerti apa yang terjadi. Belum ada yang definitif benar apa enggak, karena ini sejarah sedang ongoing ya. Yang satu Neil Ferguson yang berkata bahwa this is a second Cold War. Jadi perang yang kedua. Yang lain ya Farid Zakaria, ini bukan Cold War, tapi ini hot peace. Nah, sebenarnya kalau untuk yang pemikiran dan ilmu gini-ginian, yang terbaik sepanjang sejarah modern itu namanya Henry Kissinger. Kissinger. Ya, gurunya Farid Zakaria. Baru almarhum kan, baru meninggal 2 tahun lalu. Dan Neil Ferguson lagi menulis biografi jilid kedua Kissinger. Dia authorized biographer of Kissinger gitu. Nah, buku Kissinger apa Bang yang Abang rekom untuk diplomasi ya, tentang sejarah perubahan. Yang China itu dia kan Bang. Cina juga dia nulis, karena kan dia yang membuka pintu Cina sama waktu zaman Nixon. Nah, dia ini dengan baik menggabungkan yang tadi kan, dia waktu mahasiswa belajar filosofi Kant dengan dalam, tetapi dia juga karena dia menteri pertahanan, dia menteri luar negeri, dia penasehat keamanan di zaman Nixon, di zaman Ford. Dia mengerti kekuasaan sehingga dia bisa mengerti tadi Machiavelli, Thucydides dengan baik karena dia mengalami betapa pentingnya fakta kekuasaan dalam hubungan antar negara, sehingga moralisme kan dia blend, mix dengan baik dengan realisme politik ala Machiavelli dan ala Thucydides. Jadi ilmunya belum ada yang nandingi sekarang. Karena Kissinger bukan cuma ilmunya dalam, tapi kan menteri luar negeri. Sebagai pelaku di zaman yang puncak perang dingin. Cold War. Bukan cuma Cold War biasa, puncaknya Cold War. Jadi
Termasuk masalah Israel Palestina, dia kan dulu shuttle diplomasi, Oh, iya. mendamaikan. Zaman Yom Kippur tuh dia bang ya, Menteri Ya Luar Negeri seputar Amerika itu. Ya? Iya, iya, Tujuannya buat Amerika adalah jangan sampai di wilayah konflik ini Uni Soviet juga ikut berperan. Iya. Karena itu tugas dia adalah menjadi juru damai supaya hanya Amerika yang bisa menjadi sphere of influence ini. Nah, itu Kissinger, tapi dia menulis dengan baik tentang itu juga pengalamannya. Jadi tokoh seperti ini belum di Amerika belum muncul lagi. Belum muncul lagi. Nah, Kalau Trump ini sepenuhnya realis nggak, Bang? murid-murid dia adalah Farid Zakaria, Neil Ferguson. Kalau Trump ini sepenuhnya realis nggak bang? Atau abang lihat ada morality juga dalam Presiden Amerika nggak bisa hanya sepenuhnya moralis atau sepenuhnya realis. Dia harus kombinasi karena dia boleh presiden, tapi kan rakyat Amerika kan sedang dengan kredo tadi life, liberty, and the pursuit of happiness. Sekarang di Amerika karena agresi Israel yang terus-menerus dan sudah keterlaluan, popularitas dan dukungan publik Amerika sudah makin tipis terhadap Israel. Oh, Kan Presiden Amerika yang pinter harus membaca fakta-fakta itu. ya harus mulai geser dia ya. Dia harus bergeser, makanya kan Seperti Inggris bergeser, Yes, tapi Prancis bergeser. Makanya kan Trump kemudian mimpin konferensi kecil setelah PBB dan Iya. manggil Netanyahu kemarin. Dan kemudian mungkin muncul jalan keluar baru yang ke arah two-state solution. Bang, tapi apa bedanya bang? Gairah anti Israel atau kemerdekaan Palestina hari ini di Amerika dengan yang dulu diinisiasi sama orang-orang seperti kayak Edward Said gitu dulu kan yang ikut Ya itu kan kalau menurut saya intelektual yang ini Bill Clinton waktu itu yang Rabin mengundang ke White House. Saya masih mahasiswa tuh melihat senang banget Rabin melihat Rabin sama Yasser Arafat di Gedung Putih. Ada Raja Hussein juga Ada kalau Raja nggak salah. Hussein. Itu yang Saya waktu mahasiswa tuh optimis iya. banget ini selesai nih. 91, 92, Saya datang ke Amerika kan 92, jadi kira-kira 93. Clinton kan jadi presiden 92. Oh, kita mahasiswa seneng banget. Betul. Akhirnya damai juga nih masalah yang. Dan ini itu konflik agak paling serius. tua loh. Tahun 1919 awal cikal bakal dimulai itu. Dan itu perdamaian yang dianggap paling serius ya bang di antara otoritas Iya, dan Palestina saking dengan Israel. seriusnya kaum radikal Yahudi kan nembakin Rabin dan terbunuh Rabin. Kan. Jadi waktu Rabin meninggal saya kan belajar sejarah dan politik. Aduh, makin rumit nih. Karena begitu kaum radikal di kedua belah pihak, aksi reaksinya sudah bukan lagi lingkaran yang baik, tapi lingkaran yang jelek. Saling. Jadi di sini muncul kaum militan, di Palestina pun muncul kaum militan. Sehingga yang exchanges-nya itu antara kaum militan dengan kaum militan. Mereka yang moderat jadi tersisih, baik di Palestina maupun di Israel gitu loh. Itu kan nggak gampang gitu loh. Nah, bang, kalau kita hari ini gimana? Ya mudah-mudahan kan sekarang untuk persyaratan gencatan senjata Hamas harus bisa menyerahkan. Kan Hamas yang kalau pemilu kan kemarin yang menang. Sekarang Hamas karena dia yang memulai konflik 7 Oktober 2 tahun lalu, yang mulai penyerangan itu. Sekarang Hamas diminta untuk pull out. Kalau diterima itu maka Israel mau gencatan senjata. Dan saya kira basisnya harus gencatan senjata dulu. Tawanan yang masih dipegang Hamas dikembalikan ke Israel. Israel juga menawan hampir 2.000 orang Palestina yang juga akan dikembalikan ke Palestina. Termasuk ya macam-macam lah. Jadi ini kan pertukaran tawanan, perdamaian, gencatan senjata. Nah, kemudian otoritas transisi. Nah, apa tadi sebentar Dina? Kaum radikal kan di Israel dan kaum radikal di Palestina. Ini yang jadi biang kerok daripada upaya perdamaian kan? Selalu begitu. Lihat aja sekarang nanti misalnya Ukraina nanti dengan Rusia. Kalau kaum moderat di kedua belah pihak bisa semakin kuat posisinya, dia di seputar Putin dan di seputar Zelensky, maka mereka kan dalam perundingan kan mintanya nggak yang tidak masuk akal. Tapi kalau kaum militan di kedua belah pihak yang negosiasi atau yang berinteraksi memang agak berat.
Gue langsung Sekarang ini kaum moderat di Israel ada harapan baru. Kalau ada gencatan senjata. Tapi Netanyahu bukan kelompok moderat kan? Sebenarnya Netanyahu itu politisi biasa, tetapi karena perkembangan di dalam negerinya menjadi makin radikal. Ini aksi berantai kan. Dia harus mengikuti arus itu. Arus pasar. Kalau enggak terlempar dari kekuasaan. dia. Ini situasinya di Israel kayak waktu 2017 Gue cuma bilang. Iya kan. Jadi yang kita harap langkah baru ini mengurangi potensi radikalisasi. Iya. Tetapi yang paling penting sebenarnya stop dulu agresi. Bang, tapi apa yang membuat, kalau tadi kan Lama bilang jangan sampai kita digilas atau digiling oleh sejarah, karena sejarahnya kalau kita lihat kecenderungannya two state solution. Kita lihat Prancis, negara-negara yang dulu nggak terbayang mengakui Palestina kan bilang oke, there is no other way. Pertama, apa yang menyebabkan itu satu, dan apa dampaknya? Kan yang lain, alternatif lain sudah dicoba. Satu negara dengan dua bangsa. Bang, itu kan dicoba kan. Two state solution kan isu dan pertimbangan dari lama sekali. Kenapa baru sekarang gitu? Impetusnya ya agresi terakhir. Iya kan, aksi berantai dari 7 Oktober, satu serangan dibalas dengan serangan yang jauh dari proporsinya. Setelah Gaza hancur kayak gini, setelah West Bank berputar di masalah yang sama terus-menerus, ada otoritas Palestina yang ada problem internal, ada West Bank pendudukan liar dari kaum Yahudi yang semena-mena. Ini nggak selesai, malah makin buruk. Sehingga sebuah pendekatan yang sama sekali baru dibutuhkan, yaitu two state solution. Dianggap bahwa kalau tidak negara sendiri, Palestina tidak bisa lagi bisa hidup dengan baik. Berarti tepi barat dan Gaza ini kondisi paling buruk dalam sepanjang sejarah. Sehingga Gaza nggak pernah sehancur ini. Karena negara-negara yang tidak terbayangkan sebelumnya. Bahkan bersikap seperti ini. Prancis, Inggris, makanya Inggris ini kan tempat lahirnya pelaku. Balfour itu, Arthur Balfour itu Perdana Menteri Inggris yang menjadi Menteri Luar Negeri. Setelah Perang Kedua dia menjadi Menteri Luar Negeri. Waktu itu Churchill dalam pemerintahan mereka, Balfour ini yang kemudian bikin deklarasi bahwa ini homeland deh. Udah, kebetulan setelah itu dua dekade setelah itu ada Perang Dunia Kedua di mana Hitler yang begitu gila membunuh 6 juta orang Yahudi di Jerman, jadi banyak diaspora lari. Ke Amerika lari, ke Eropa lari juga ke homeland yang diciptakan oleh tadi Arthur ini siapa? Arthur Balfour. Balfour bisa begitu kan Ottoman Empire salah langkah milih Jerman. Aksi reaksi tadi. Kalau Ottoman Empire waktu itu Inggris belum tentu dia ada problem ini karena nggak ada Palestina, nggak ada Israel. Tapi kan itu what if in history. Faktanya begitu. Ini konflik tertua manusia yang hidup sekarang. Kalau bisa diselesaikan semua manusia, saya kira bersyukur. Ya perang besar yang lain kan masih menunggu ya Rusia Ukraina kan. Tapi ya sudah, ya bisa dulu aja. Kenapa Rusia agak sedikit berat? Karena di Rusia ini cuma satu alasan, ada nuklir yang 3.000 kepala peledak nuklir gitu. Kalau salah langkah bisa Perang Dunia Ketiga. Ini yang bahaya kan, gitu loh. Nah karena itu ya sudah, coba cari cara lain untuk menyelesaikan persoalan Ukraina Rusia, tapi untuk Palestina Israel, mumpung ada kemungkinan baru, Trump bisa mengupayakan, Macron sudah oke, Keir Starmer negara-negara yang dulu gak pernah kebayang sekarang bersedia mengakui Palestina sebagai sebuah negara sendiri. Nah Israel terdesak juga oleh opini dunia. Ini dunia ini kan ya itulah, ada opini bareng-bareng gitu yang kalau dia mau menentang itu dia terkucil sendiri. Dia menjadi negara pariah di antara negara-negara. Rakyat Amerika pun yang selama ini suportif sudah berkata bahwa udah bosen nih lihat Israel gitu-gitu melulu serang. Pada saat Hamas menyerang Israel 7 Oktober, korbannya kan 2.000, 3.000. Dengan diserang balik Palestina, korbannya 70.000. Jadi proporsinya ini out of proportion secara serangan balik gitu loh. Jadi nggak bisa ditoleransi. Orang Amerika bilang gue bosan nih lihat ngomong melulu tapi agresinya nggak pernah berhenti. Jadi Israel bisa terdesak algoritma dunia ini, Bang ya? Saya kira itu berarti kan
di dunia ini ada dunia kantian juga, dunia opini, dunia moralitas bersama. Selain dunia Realis. kekuasaan telanjang gitu. Ada SJW-nya juga dunia ini ya. Ya, Bisa itu mendesak wajar lah. Israel ya. Ya itu kalau kita balik ke sejarah ya. Jadi ada hadis Nabi itu yang mengatakan gini Bang. Tentara yang terbaik itu tentara yang menaklukkan Konstantinopel gitu. Makanya bergenerasi-generasi itu Ottoman Empire itu dari berusaha untuk menaklukkan terus Konstantinopel itu sampai akhirnya ibu kota Ottoman pindah ke Istanbul. Gitu. Nah ini doktrinnya harus ada nih, doktrin moralitas ini nih kan. Bahwa generasi yang terbaik adalah Yang generasi mau yang berhasil mendamaikan Palestina dan Israel ini. Makanya harus diciptakan tuh kebenarannya lewat algoritma dunia ini kan. Algoritma nih kan. Iya. Dan pada saat Indonesia ikut berperan di situ, kebanggaan kita kan double. Sebagai manusia kita bangga karena perang yang terlama di dunia ini berakhir. Sebagai anak Indonesia kita juga ikut senang bahwa Indonesia juga memainkan peran yang konstruktif di situ. Gitu. Kita tidak berpangku tangan. Dan Presiden Prabowo punya atensi, perhatian dan kualifikasi untuk Dan memenuhi buat TNI, tantangan zaman ini Bang. Dan buat TNI dan Polri kalau ikut sebagai pasukan perdamaian bagus buat pendidikan mereka juga. Selain menanam padi dan menanam jagung, Ya. disarankan juga ikut perdamaian di Iya kan dunia ini, minimal Bang. belajar bahasa Inggris, bergaul sama orang-orang internasional. Ini kalau mereka pulang jadi komandan, setelah dia ikut dalam pasukan perdamaian, bergaul dengan pasukan antar bangsa yang Point of lain, view-nya udah beda ya Bang. cara pandangnya kan Jadi luas. kayak Pak SBY, jadi komandan di Bosnia. Jangan lu bawa beban-beban yang gak sanggup. Itu bukan saya ngomong. Jangan- Intinya jangan kan. lu bebani Ini orang. jangan kasih beban yang kita gak sanggup menanggungnya. Jadi selain manfaatnya bagus, ya keluar ke dalam juga ada positifnya. Kayak Pak Safri kan juga pernah. Ya, menanam melatih jagung pasukan ini. kita untuk juga punya pengetahuan pergaulan yang luas. Abang Sehingga dari Sulawesi Selatan ya Bang? ya Sulawesi Selatan. Patingalawan. Jadi saya kira kita tutup tadi dengan apa tadi contoh dari apa? Konstantinopel. Konstantinopel. Ya kan? Gitu ya. Harus algoritma kebenaran dunia, Setuju. ya kan? Iya. Ini adalah generasi terbaik yang algoritmanya adalah ini adalah generasi terbaik yang mampu mendamaikan Palestina dan KPI-nya itu untuk setuju. menjadi generasi terbaik. Setuju. KPI-nya kalau dulu, menurut apa? Hadis. Hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa umat yang tentara-tentara terbaik adalah yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Itu KPI. cocok. Makanya setiap generasi Ottoman berusaha terus kan sampai Mehmet ini. Ya. Kalau sekarang KPI dunianya Menyelesaikan problem konflik kemanusiaan terpanjang dalam sejarah manusia modern. dan Presiden Prabowo punya peluang memenuhi KPI itu. Iya, iya. Dan tentara-tentara kita tidak dan polisi kita tidak hanya menanam jagung. Dan menanam padi. Sampai jumpa lagi.